Bab 113. San Bingfeng hanya berkata, kau akan tahu begitu kau pergi. Aku tidak bisa mengatakan secara spesifik. Bab 113. San Bingfeng hanya berkata, kau akan tahu begitu kau pergi. Aku tidak bisa mengatakan secara spesifik, itu hanya firasat. Ye Mo segera bertanya, San Qianbei, aku punya satu hal untuk ditanyakan. San Bingfeng mengangguk dan tidak berbicara. Ye Mo segera berkata, sebenarnya aku datang dari suatu tempat di luar Luo Yue, tempat itu bernama Bumi. Ketika pertama kali datang, aku datang melalui formasi teleportasi. Aku berpikir bahwa karena formasi teleportasi ini dapat berteleportasi ke Luo Yue, pastilah formasi itu dibuat oleh makhluk kuat dari benua Luo Yue. Aku ingin bertanya apakah ada cara untuk kembali ke bumi. Ye Mo tidak terlalu peduli apakah dia kembali atau tidak, tetapi setelah melihat King Sui, dia tahu bahwa King Sui merindukan rumah. Begitu pula Su Jingwen. Jika memungkinkan, Ye Mo ingin mengajak mereka kembali untuk berkunjung. Kamu bukan dari benua Luo Yue. San Bingfeng menatap Ye Mo dengan heran. Ye Mo mengangguk. Ya, tapi Wan Bei datang setelah formasi teleportasi itu diaktifkan. Banyak orang dari tempat asalku juga datang. Ada formasi teleportasi seperti itu. San Bingfeng mengerutkan kening. Ye Mo setuju. Ya, formasi teleportasi ini terbagi menjadi dua bagian. Satu dari rumahku ke dunia kecil, formasi teleportasi itu adalah formasi bintang 7. Satu dari dunia kecil ke benua Luo Yue, formasi itu adalah bintang 9 dan formasi teleportasi lokasi acak. Setelah berpikir cukup lama, San Bingfeng berkata, aku belum pernah melihat formasi teleportasi bintang 7, tetapi aku pernah melihat formasi bintang 9. Namun, itu bukanlah formasi teleportasi. 10.000 tahun yang lalu, ada juga seorang jenius yang sangat berbakat, namanya Chu Jiuyu. Ketika San Bingfeng mengucapkan nama ini, Ye Mo segera bertanya, Qianbei, apakah kamu berbicara tentang orang yang selalu menjadi nomor satu di prasasti ujian tahap jiwa yang baru lahir? San Bingfeng mengangguk, benar, itu dia. Bisa dikatakan bahwa sampai sekarang, tidak ada kultivator yang telah mencapai keabadian yang dapat mencapai levelnya. Dia menyinggung seorang kultivator tahap puncak alam kesadaran kebenaran yang sangat kuat dan disegani saat itu. Master itu mengundang lebih dari 100 master untuk menyerangnya, 100 master itu semuanya adalah kultivator alam kesadaran kebenaran, meskipun begitu, itu tidak menghentikannya. Setelah dia menerobos pengepungan, dia tidak lari dan malah melawan. Pada akhirnya, semua dari 100 master alam kesadaran kebenaran itu tewas. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengganggunya. Ye Mo memikirkan hal ini dan tidak dapat menahan rasa kagum dan rindu. Dia baru saja membunuh murid sekte bintang 9 dan dia harus bersembunyi di mana-mana. Di sisi lain, orang itu membantai 100 kultivator tingkat kesadaran kebenaran yang mengeroyoknya. San Bingfeng melanjutkan, alasan saya berbicara tentang Chu Jiuyu ini adalah karena dia bukan hanya seorang master yang kuat tetapi juga master formasi nomor 1 di benua Luo Yue. Dia berada di level yang bisa membuat formasi abadi. Dikatakan bahwa dia bisa membuat formasi abadi sendirian. Formasi terbaiknya adalah formasi bintang 9. Dia tinggal di sebuah desa yang disebut desa bintang 9. Formasi serangan dan pertahanan desa bintang 9 disebut formasi pertahanan dan serangan bintang 9. Setelah Chu Jiuyu ditolak oleh Dao Abadi dan tidak bisa naik, dia baru saja menerobos penghalang ruang benua Luo Yue dan melangkah ke dalam kehampaan. Tidak diketahui kemana dia pergi, tetapi desa bintang 9 tetap ada. Bahkan sekarang, formasi pertahanannya baik-baik saja. Di mana desa bintang 9 sekarang? Ye Mo segera bertanya. Dia merasa bahwa formasi di dunia kecil dan jajaran Duan Hang terkait dengan Chu Jiuyu. Jika memang begitu, maka setelah Chu Jiuyu melangkah ke dalam kehampaan, dia tidak sampai ke alam abadi melainkan ke bumi. Kemudian, dia ingin kembali ke benua Luo Yue, dia bahkan menyiapkan formasi, tetapi karena suatu alasan dia tidak kembali. San Bingfeng menggelengkan kepalanya, desa bintang 9 sudah tidak ada lagi, beberapa ribu tahun yang lalu, desa itu diubah menjadi desa lompat ikan lewat gerbang naga. Setelah pemimpin desa meninggal, desa itu dikendalikan oleh seorang pekerja di desa yang bermarga Nangong. Sekarang, desa Nangong Sekte Bintang 8 adalah desa lompat ikan lewat gerbang naga sebelumnya, yang merupakan desa bintang 9. Di mana 10 gadis cantik dari negara Damai Selatan, Nangong Xiaodai, berada? Tanya Ye Mo. San Bingfeng tersenyum. Kau tampaknya sangat menyukai 10 gadis cantik dari negara Damai Selatan. Benar, di desa itulah dia berada. Ye Mo merasa canggung. Dia memang sangat akrab dengan 10 wanita cantik dari negara Damai Selatan. San Bingfeng mengeluarkan peta buatan kulit dan memberikannya kepada Ye Mo. Ini adalah tempat yang pernah aku kunjungi di masa kecilku, ada kolam sumsum roh di sana. Kau bisa mencarinya setelah mencapai kondisi roh hampa. Jika kau bisa menemukannya, maka dengan bakatmu, kau bisa mencapai kondisi kondensasi tubuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika memungkinkan, bawalah beberapa untuk Xiao Shuang. Ye Mo terguncang, peta kolam sumsum roh, San Bingfeng baru saja memberikannya kepadanya seperti itu. Para kultivator dapat mencerna ciro itu lebih cepat tanpa efek samping. Jika dia memiliki kolam sumsum roh yang besar, Ye Mo yakin dia akan dapat mencapai keadaan roh hampa dalam waktu kurang dari setengah tahun. Tentu saja, dia membutuhkan sumsum roh dalam jumlah yang cukup. Biasanya, kolam sumsum roh dilengkapi dengan kristal roh. Dengan barang-barang bagus seperti itu, mengapa San Bingfeng memberikannya kepadanya, bukan muridnya? Kau ingin bertanya mengapa aku tidak memberikannya pada Xiao Shuang, kan? Sebenarnya aku sangat ingin memberikannya. Bakatnya memang kelas 1, tetapi jauh dari milikmu. Butuh waktu lama baginya sebelum mencapai keadaan roh hampa, tetapi aku yakin kau akan mampu mencapai keadaan roh hampa dalam 5 tahun.
Selain itu, Chu Jiuyu, kau adalah kultivator dengan kemajuan tercepat yang kukenal, jelas San Bingfeng. Ye Mo tahu apa maksudnya, dia ingin dia berkultivasi lebih cepat sehingga dia bisa membantu saat bencana besar datang. Menyadari hal ini, Ye Mo tersentuh oleh ketidakegoisan San Bingfeng. Dia merasa masih banyak kultivator dengan moralitas tinggi di alam kultivasi seperti lelaki tua Kong Ye, Shen Guanxing, Yue Qichao, Jiling, dan San Bingfeng ini. Ya, Wan Bei akan berusaha sebaik mungkin. Ye Mo menerima peta itu dengan hormat. Bahkan jika bencana itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia tidak bisa hanya menonton dari samping. San Bingfeng mengangguk. Aku tidak akan membuang-buang waktumu, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Tolong jaga Xiao Shuang sedikit di kota Mo Yue. Iya, Wan Bei akan pergi. Ye Mo bangkit dan pergi. Ketika Ye Mo sampai di pintu asosiasi pil, dia teringat lagi pada kejadian ikan melompati gerbang naga. Dia memiliki ikan trigram 8 yang tidak lengkap. Dia kehilangan 2 pecahan ekor ikan. Dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan desa ikan melompati gerbang naga. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pergi ke Jepang dan menyelesaikan karyanya. Saat Ye Mo datang ke perkumpulan pil, para kultivator yang menunggunya sudah putus asa dan akhirnya bernapas lega saat melihat Ye Mo datang. Untungnya, tidak banyak orang yang berhak meminta ramuan pil kepadanya. Itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin sekte yang setidaknya memiliki kondisi tubuh yang padat. Dengan bantuan api surga, semua orang yang meminta ramuan pil kepadanya pergi dengan puas 2 hari kemudian. Ia bahkan meramu 1 kuali pil pengisi kuali tingkat 7 tingkat surga untuk lembah angin dewa. Meskipun tidak ada pil tingkat khusus, ia memiliki 5 pil tingkat atas dan 1 pil tingkat menengah. Ye Mo sangat senang dengan ini dan begitu pula lembah angin dewa. 2 hari berlalu dengan cepat dan hampir semua sekte besar datang ke Ye Mo untuk meramu pil kecuali sekte Infinity dan sekte awan petir. Ye Mo menduga bahwa mereka mungkin tahu apa yang telah dilakukannya. Namun, sekte es hitam tidak datang, hal ini membuat Ye Mo cukup bingung. Dia menunggu mereka datang. Hari ketiga, sebelum Ye Mo mulai meramu pil, terjadi keributan di luar. Dia memindai indera spiritualnya dan melihat seorang pria dan wanita parubaya membuat keributan di luar bersama penjaga. Ye Mo tidak berencana untuk keluar tetapi ketika dia melihat mereka dalam kondisi kondensasi tubuh, dia pun keluar. Tuan Kota Ye, kedua pengawal itu langsung membungkuk. Ada apa? Tanya Ye Mo dengan bingung. Biasanya para kultivator yang datang kepadanya sangat sopan dan bahkan sedikit cemas. Namun, keduanya benar-benar berbeda. Mendengar itu salah satu penjaga dengan cepat berkata, Tuan Kota Ye, mereka berdua tidak membuat janji tetapi mereka ingin memaksa masuk ke sini untuk menemui Anda, jadi saya menghentikan mereka. Meskipun Ye Mo membuat ramuan pil gratis, seseorang harus membuat janji untuk menemuinya dan harus memiliki status tertentu. Lin Yiban memberi hormat kepada Raja Pil Ye, ini istriku Sutong. Pria parubaya itu dengan cepat memberi hormat dengan tinjunya. Ye Mo mengamati keduanya. Lin Yiban tampak biasa saja dan bertubuh pendek, tetapi Sutong adalah wanita yang sangat cantik, dia setara dengan Qiu Sui. Keduanya benar-benar tidak cocok, tetapi mereka tampak saling mencintai. Ye Mo memberi hormat dengan tinjunya. Saudara Lin, karena beberapa hari ini bebas, ada banyak orang yang datang kepadaku untuk meramu pil. Jika kamu ingin ikut, kamu dapat membuat janji temu. Bahkan jika janji temu sudah penuh, aku akan membuat pengecualian dan meramu pil untukmu sekali. Ye Mo baru saja melihat King Sui lagi dan memiliki resonansi yang baik dengan pasangan yang bahagia. Lin Yiban mendengar ini dan langsung memberi hormat dengan tinjunya. Terima kasih atas kebaikanmu, Raja Pil Ye, tetapi aku datang bersama istriku bukan untuk membuat ramuan pil, tetapi untuk sesuatu yang lain. Jika Raja Pil Ye tidak bersedia, aku akan segera pergi dan tidak akan memengaruhi bisnismu. Lin Yiban tidak mengatakan apa masalahnya, tetapi dia benar-benar tampak dalam masalah, jadi Ye Mo mengangguk. Kalau begitu, masuklah bersama istrimu dan ceritakan padaku. Terima kasih, Raja Pil Ye. Lin Yiban memberi hormat dengan tinjunya. Kedua penjaga itu melihat bahwa Ye Mo setuju jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka terus berjaga di luar. Pembatasan di dalam ruangan ini cukup kuat untuk menghentikan para kultivator tahap transformasi bencana. Ye Mo mempersilakan mereka berdua duduk dan berkata, tolong beritahu aku sekarang untuk apa kalian membutuhkanku. Raja Pil Ye, istriku dan aku datang untuk bergabung denganmu. Lin Yiban membungkuk pada Ye Mo. Sungguh sesuatu yang luar biasa bagi seorang dalam kondisi kondensasi tubuh untuk tunduk kepada seorang kultivator kondisi jiwa yang baru lahir seperti ini, meskipun Ye Mo merupakan Raja Pil level 7. Ye Mo sekarang adalah Raja Pil tingkat 7 dan ada terlalu banyak orang yang mencoba bergabung dengannya. Dia tidak akan peduli dengan 2 kondisi kondensasi tubuh yang mengatakan ini. Ditambah lagi dia telah menyinggung banyak orang, siapa yang tahu apakah mereka benar-benar datang untuk bergabung dengannya. Melihat Ye Mo tidak berbicara, Lin Yiban tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, aku, Lin Yiban, bersumpah kepada surga bahwa jika ada yang aku katakan hari ini salah, aku tidak akan pernah bisa berhasil melewati kutukan dewa dan kutukan dewa akan menghancurkan jiwaku. Mendengar ini, Ye Mo terharu. Ini adalah sumpah yang paling serius bagi para kultivator. Kemudian Sutong berkata, aku, Sutong, mengatakan hal yang sama seperti suamiku. Jika suamiku mengatakan sesuatu yang salah, jiwaku juga akan hancur karena kutukan dewa. Ye Mo melanjutkan, bahkan jika kamu ingin bergabung denganku, sumpah seperti itu tidak diperlukan. Apakah ada hal lain? Lin Yiban mengangguk. Iya, Raja Pil Ye, kita tidak punya tujuan lain. Lin Yiban berkata, kami masuk dalam daftar orang yang harus dibunuh oleh Sekte Awan Petir, kami bersembunyi di mana-mana. Dalam turnamen Raja Pil ini, kami ingin datang ke sini dan mendapatkan beberapa pil dan terus bersembunyi, tetapi kami telah ditemukan oleh orang-orang Sekte Awan Petir. Namun, di kota Pil, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang setelah turnamen Raja Pil berakhir, kami tidak dapat tinggal di sini selamanya, jadi kami datang ke sini untuk mencari perlindunganmu.
Yemo berseru dalam hati, sekte awan petir ini begitu mendominasi, dua kultivator tahap kondensasi tubuh terpaksa tidak tahu harus kemana. Yemo mengangguk. Ada begitu banyak Raja Pil di kota Pil, mengapa memilihku? Lin Yiban segera berkata, kekuatan kita tidak terlalu tinggi di kota Pil, jadi orang lain mungkin tidak menganggap kita serius. Raja Pil lain tidak akan menyinggung sekte bintang 9 untuk kita berdua. Namun, Raja Pil Ye bukan hanya Raja Pil level 7, tetapi juga penguasa kota Mo Yue. Kau akan membutuhkan bantuan orang lain, jadi kami memilihmu. Yemo mencibir, orang lain takut menyinggung sekte bintang 9, meskipun aku adalah Raja Pil tingkat 7, aku hanya memiliki kekuatan alam jiwa yang baru lahir, bagaimana mungkin aku berani menyinggung mereka? Su Tong tiba-tiba berbicara, nama Raja Pil Ye tiba-tiba muncul di tablet giok putih dari tablet uji coba keadaan inti emas kota perdamaian selatan. Kau adalah yang pertama dari tablet uji coba keadaan inti emas. Dikatakan bahwa Raja Pil Ye pergi malam itu secara tiba-tiba. Tian Aofeng terbunuh di Laut Tanpa Hati, malam itu sekte awan petir datang ke kota perdamaian selatan untuk penyelidikan. Banyak orang sudah menduga bahwa insiden Tian Aofeng terkait dengan Raja Pil Ye. Yemo tiba-tiba tertawa, bagus, kalau begitu, ikutlah denganku ke kota Mo Yue. Kita punya musuh yang sama jadi kita berteman. Prinsipku adalah jika kamu menghormatiku 1 inci, aku akan menghormatimu 1 meter. Namun ada sesuatu yang tidak dikatakan Yemo, jika kau menyakitiku sekali, aku akan menyakitimu 10 kali. Namun dia tidak perlu mengatakannya karena keduanya sudah mengerti. Setelah keduanya pergi, Yemo mulai memikirkan kota Mo Yue miliknya. Dia tahu bahwa mereka benar-benar di sini untuk bergabung dengannya, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Dengan ini, terkadang dia tidak bisa meminta bantuan mereka untuk hal-hal rahasia. Yemo menggelengkan kepalanya dan mendesah, dia akan mengatur agar keduanya pergi ke kota Mo Yue terlebih dahulu. Mengenai jajaran roh Raja Ramuan yang akan dia cari, sebaiknya dia tidak memberitahu siapapun. Kemudian, Jing Yingli membawa Yi Pandi kemari. Yemo segera bangkit, dia sangat berterima kasih padanya. Tanpa dia, tidak akan ada dirinya yang sekarang. Jing Yingli segera melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu kau ingin berterima kasih padaku, tidak perlu. Kau sudah meramu pil untukku, aku mungkin akan meminta bantuanmu di masa depan. Hari ini, aku membawa saudari seperguruan Pandi ke sini. Yi Pandi merasa sedikit canggung dan membungkuk. Terakhir kali di tempat terlarang Istana Truthful, terima kasih saudara seperguruan Ye karena telah menyelamatkan hidupku. Tolong jangan pedulikan kesalahanku sebelumnya padamu. Yemo membiarkan mereka berdua duduk dan berkata, mengapa membicarakan hal-hal kecil itu? Itu semua hanya kesalahpahaman, jangan dipikirkan saudari seperguruan Yi. Ngomong-ngomong, selamat atas renimu dengan istrimu, dia sangat cantik. Jing Yingli melihat Yi Pandi hanya mengucapkan satu kalimat dan terdiam, lalu melanjutkan. Yemo berterima kasih kepada Jing Yingli sekali lagi dan merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Ia berencana mengajaknya pergi ke Gunung Zhou Agung bersamanya, tetapi ia mengurungkan niatnya. Mereka berbicara sebentar dan Jing Yingli pergi bersama Yi Pandi. Yemo merasa kehilangan, dia merasa bahwa perasaan diam-diam antara dia dan Jing Yingli telah hilang sekarang. Malam itu, Yemo mengobrol dengan Jiling sepanjang malam dan kemudian pergi ke kediaman penguasa kota untuk mengobrol dengan Yue Qichao dan beberapa Raja Pil selama beberapa hari, membahas tentang ilmu pil. Ia kemudian mengajarkan metodenya dalam meramu pil penenun roh kepada Yue Qichao. Meskipun ia mempelajari banyak hal dari mantra 3 kelahiran, diskusinya dengan Yue Qichao dan para Raja Pil terbukti bermanfaat. Melihat Zhao Suntian tidak datang, Yemo sengaja bertanya. Shen Guanxing memberitahunya bahwa Chang Sun meninggalkan kota Pil. Tanpa ragu, Mo Yusen mengenalinya dan Raja Pil Chang Sun pergi bersamanya. Dia benar-benar heran mengapa Raja Pil Chang Sun ini sangat menyayangi Mo Yusen. Yemo meninggalkan kediaman penguasa kota dengan membawa pil Huasang. Bahkan Yemo ingin mengetahui resep pil itu, apalagi Yue Qichao. Dari pembicaraannya dengan Yue Qichao, dia merasa bahwa Yue Qichao mungkin tahu bahwa dia memiliki resep pil Heaven Glory, tetapi dia tidak menyebutkannya. Yemo lalu pergi menuju tempat Luwu namun dia masih tidak ada di sana. Tanpa daya, Yemo membawa Lin Yiban dan Su Tong kembali ke tempatnya. Setelah menenangkan mereka, Yemo berencana untuk pergi ke Gunung Zhou Agung. Dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu selain Ning Qingsui, bahkan Gu Wenqian. Kau akan pergi lagi. Ning Qingsui sangat khawatir tentang Yemo. Dia tidak ingin dia pergi sendirian setelah mengetahui kesulitannya. Namun Yemo tahu bahwa jika ia ingin mencapai keadaan roh hampa, hanya berkultivasi dengan keras saja tidak akan cukup. Ia memiliki mantra 3 kelahiran, tetapi jumlah energi roh yang ia butuhkan terlalu besar. Apa yang tidak diduga oleh setiap orang di kota pil adalah banyak orang yang ingin terus meminta ramuan pil pada Yemo malah menerima berita bahwa Yemo sedang berkultivasi sendiri, tampaknya mencoba untuk menerobos ke tahap tersier kondisi jiwa yang baru lahir. Dia bahkan mengundang pemimpin sekte All Formation, Jiling, untuk membentuk formasi pertahanan level 8. Dapat dikatakan bahwa selain asosiasi pil dan kediaman penguasa kota, formasi pertahanan di halaman kecilnya adalah level tertinggi. Banyak orang tampaknya telah mengerti mengapa Yemo mengatakan bahwa kota Mo Yue hanya akan menjual pil penenun roh setelah 1 tahun. Jadi Yemo akan mencoba menerobos ke tahap tersier keadaan jiwa yang baru lahir. Namun dengan kekuatan keadaan jiwa yang baru lahir tingkat 5 saat ini, cukup sulit untuk menerobos ke keadaan jiwa yang baru lahir tingkat 7 dalam 1 tahun. Mendengar berita ini, Tian Ji sangat tidak senang. Sekte Infinity tidak mengatakan apa-apa lagi tentang ini, tetapi dia bertekad untuk membunuh Yemo dan membalas dendam atas muridnya, Tian Aofeng. Di tempat Sekte Awan Petir di Kota Pil, beberapa tetua di atas tahap kondensasi tubuh dan bahkan 2 wakil ketua Sekte tahap realisasi kebenaran berkumpul. Karena status Yemo, beberapa tetua ragu-ragu apakah mereka harus membunuh Yemo. Ini bukan lagi balas dendam untuk Aofeng, semua orang tahu bahwa Yemo telah membunuh Aofeng.
Namun, jika kita menyerah membalas dendam karena status Yemo, maka kita tidak akan mampu berdiri tegak di negara damai selatan, apalagi menyebut diri kita sebagai Sekte Bintang 9, seorang kultivator berwajah putih berkata dengan dingin. Dia sudah memenuhi negara bagian itu. Saya setuju dengan kata-kata Tetua Zong, ditambah lagi Lin Yiban dan Su Tong juga mengikuti Yemo. Jika kita tidak membunuh Yemo, bagaimana kita bisa menegaskan otoritas kita di negara damai selatan, bagaimana kita bisa punya muka untuk menyebut diri kita sebagai Sekte Bintang 9? Kata tetua negara yang mengisi kuali lainnya. Wakil Ketua Sekte Jiang Jiano mengangguk. Jika Sekte Awan Petir menyerah memburu Yemo, reputasi mereka akan rusak parah. Ini bukan lagi sekadar masalah balas dendam untuk Tian Aofeng. Sekte Infinity, gerombolan kura-kura itu. Yemo membunuh anggota inti sekte nomor 1 mereka, Yuan Guanan, tetapi sekarang mereka masih tidak mengatakan apa-apa, kata Penatua Zong tiba-tiba. Jiang Jiano melirik Tetua Zong dan berkata dengan tenang, jika Tetua Zong berpikir tentang Sekte Infinity seperti itu, maka kau salah besar. Aku yakin bahwa Sekte Infinity ingin membunuh Yemo lebih dari kita, tetapi mereka tidak perlu menyombongkannya seperti kita. Pemimpin Sekte Jiang benar, pemimpin Sekte Infinity yang Fei Cheng dan sesepuh negara realisasi kebenaran Helin keduanya orang yang sangat penuh perhitungan. Tidak seorang pun tahu bahwa Yemo telah membunuh Yuan Guanan jadi tentu saja mereka tidak akan membuat keributan besar tentang hal itu. Alasan mereka tidak ingin membunuh Yemo bersama kita adalah karena mereka tidak ingin menyinggung penguasa kota Pil City dan Jiling, kata sesepuh lainnya. Penatua Zong mencibir. Jadi menurutmu, Sekte Infinity tidak seperti kura-kura, mereka hanya tidak berani membalas dendam. Tetua Zong, mereka tidak ingin menyinggung kota Pil bukan karena mereka takut. Aku yakin pemimpin Sekte Infinity ingin membunuh Yemo lebih dari kita, tetapi mereka tidak perlu melakukannya secara terang-terangan, tegur Tetua Luo. Melihat Tetua Zong masih akan mengatakan sesuatu, Jiang Jiano melambaikan tangannya. Tetua Luo benar, kita tidak perlu meragukan niat mereka untuk membunuh Yemo. Haruskah kita mengungkap bahwa Yemo telah membunuh Yuan Guanan, sehingga Sekte Infinity dapat bekerja sama dengan kita? Seorang kultivator tahap kondensasi tubuh bertanya dengan tenang. Tidak perlu. Jiang Jiano melambaikan tangannya. Kita hanya perlu membunuh Yemo, siapapun di antara kita yang membunuhnya, itu sama saja. Jika kita mengungkap Sekte Infinity, itu akan membuat Yemo lebih berhati-hati. Dan, kita tidak perlu membuat masalah di kota Mo Yue seperti yang dibahas sebelumnya. Selama Yemo tidak mati, kita tidak bisa menyentuh tanahnya. Ada Yue Qichao yang mendukungnya, kita harus berhati-hati. Ditambah lagi, Yemo mengobrol dengan San Bingfeng untuk waktu yang lama, Masjid Mimpi Cerah juga memiliki persepsi yang bagus tentang Yemo. Seolah-olah Sekte Infinity benar-benar tidak akan melakukan apapun kepada Yemo yang telah meninggalkan kota Pil. Namun, seperti yang diprediksi Jiang Jiano, pemimpin Sekte yang Fei Cheng menatap beberapa tetua dengan wajah muram. Yemo membunuh Yuan Guanan, si jenius mereka, tetapi ada seorang tetua yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan masalah Yemo. Apa logika ini? Seorang yang sedang mengisi kuali berdiri dan berkata, Yemo telah membangun ketenarannya, tidak masuk akal untuk membunuhnya secara terang-terangan. Sekte Awan Petir harus melakukan ini tetapi kita tidak melakukannya. Dia memiliki kota Mo Yue dan meskipun kita tidak bisa begitu saja menyerang kota Mo Yue, dia akan kembali ke kota Mo Yue pada akhirnya. Kita punya dua cara, yang pertama adalah kita mengawasi Yemo dan kita menyerang segera setelah dia kembali ke kota Mo Yue. Dia hanyalah seorang kultivator jiwa tingkat pemula, bahkan jika dia memiliki pengawal tingkat kondensasi tubuh, akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Yang Fei Cheng mengangguk. Feng Murong teruslah bicara. Kultivator tahap pengisian kuali melanjutkan, kedua, Yemo belum lama berada di negara damai selatan dan Ning Qingsui juga belum lama berada di kolam abadi ethereal. Saya pikir mereka berasal dari tempat yang sama. Kita hanya perlu menyelidiki apakah ada lebih banyak orang yang dikenal atau dekat dengan Yemo dan melakukan sesuatu dari sana. Yang Fei Chen mengangguk. Bagus, ini ide yang bagus, Tetua Feng. Aku akan menyerahkan ini padamu, tetapi jangan ungkapkan apapun tentang Yemo yang membunuh Yuan Guanan. Jangan selidiki masalah itu untuk saat ini. Yemo pandai bersembunyi, tidak praktis untuk mengawasinya di kota Pil. Feng Murong memberi hormat dengan tinjunya. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki dan hasilnya sudah ada di sini, tetapi belum diserahkan ke sini. Keadaan realisasi kebenaran lainnya segera melambaikan tangannya. Bawa masuk sekarang. Ya, Paman He. Kultivator yang mengisi kuali itu mengirim pesan dan beberapa saat kemudian, sebuah pedang terbang pembawa pesan muncul di tangannya. Dia melihatnya dan langsung berkata, ada 4 gadis bersama Ning Qingsui. Luo Susu dan Tang Beiwei pergi ke Sekte Bintang 9, Sekte Es Hitam, Yun Zi dan Luo Fei pergi ke lembah pedang Sekte Bintang 7. Yang Fei Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, segera persiapkan hadiah untuk kedua sekte ini dan usulkan kepada keempat gadis ini untuk menjadi anggota inti sekte kita. Berikan Sekte Black Ice Pil roh kultivasi dan satu lagi jajaran roh. Mengenai lembah pedang, Paman seperguruan He, aku harus bergantung padamu. Para tetua menarik napas dalam-dalam. Harga yang disebutkan pemimpin sekte itu terlalu tinggi, seluruh sekte hanya memiliki 1 tingkatan roh tingkat menengah dan 6 tingkatan roh tingkat rendah. Ditambah lagi ada pil roh kultivasi, yang merupakan pil tingkat 9 tingkat surga. Itu adalah pil yang dibutuhkan oleh tahap transformasi bencana untuk menembus ke tahap realisasi kebenaran. 1 pil setara dengan seluruh sekte bintang 7. Bahkan beberapa Yuan Guanan tidak sepadan dengan harga ini, apalagi 1. Namun harga ini bahkan tidak cukup untuk membunuh Yemo secara langsung. Pada saat ini, Yemo berada beberapa ratus ribu kilometer dari kota Pil. Kingsway tinggal di kota Pil demi keselamatan. Gunung Zhou besar tidak terlalu jauh dan butuh waktu 3 hari bagi Yemo untuk tiba di kota terdekat dengan gunung tersebut, kota Zenmang. Yemo kini memiliki 9 transformasi dan berubah menjadi pria parubaya berjanggut.
Ini adalah tempat tanpa banyak chi spiritual dan kultivator dengan kekuatan tertinggi di sini adalah jiwa yang baru lahir. Setelah Ye Mo datang ke sini, dia menemukan bahwa bangunan di sini tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Banyak bangunan yang sangat mewah dan dibangun dengan baik, tetapi tidak banyak orang di sini. Kebanyakan dari mereka adalah pengumpul chi dan ahli dalam mengisi kuali. Tidak banyak pembudidaya di tingkat inti emas. Agar tetap rendah hati, Ye Mo memperlihatkan kekuatannya untuk menjadi pendiri negara tingkat 3. Ada radius puluhan ribu kem di sekitar Gunung Zhou Agung. Sangat sulit menemukan pegunungan spiritual di sini. Teman, apakah kamu datang ke sini untuk melihat reruntuhan kuno di Gunung Zhou Agung? Seorang yang bermulut monyet muncul di hadapan Ye Mo dan bertanya. Ye Mo terguncang, apakah semua orang tahu tentang reruntuhan Gunung Zhou Agung? Jika memang begitu, apa gunanya dia mencarinya? Di sudut yang tidak diperhatikan Ye Mo, seorang kultivator tingkat inti emas biasa melihat Ye Mo dan wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ada reruntuhan kuno di Gunung Zhou Agung. Ye Mo bertanya setelah beberapa saat. Penggarap negara pendiri yayasan bermulut monyet itu tertegun sejenak dan berkata dengan ragu, jadi, teman, kamu tidak di sini untuk kehancuran. Iya, memang ada kehancuran di sana. Monyet Jian, kau menipu orang lagi. Seorang kultivator pria tampan dan tinggi berjalan ke arah Ye Mo dan memberi hormat dengan tinjunya. Teman, ini pertama kalinya kau ke Gunung Mang, kan? Jangan percaya pada monyet Jian, orang ini menipumu. Bagaimana bisa ada begitu banyak reruntuhan? Monkey Jian melihat kultivator tahap pembentukan fondasi ini dan wajahnya langsung berubah. Dia berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apapun kepada Ye Mo. Ye Mo mengamati kultivator pria tampan ini, dia juga berada di tahap pembentukan fondasi tetapi berada di tahap puncak. Dia tampak ceria dan tulus, tetapi Ye Mo merasa bahwa kata-katanya tidak sejujur Monkey Jian. Ini pertama kalinya kamu ke kota Mang Mountain, kan? Aku Duan Yitai, aku sudah lama di sini. Orang yang baru saja kamu lihat adalah Monkey Jian, dia menipu para kultivator asing. Kamu tidak perlu percaya padanya, kawan. Duan Yitai tersenyum dengan sangat tulus. Ye Mo memberi hormat dengan tinjunya dan bertanya, kalau begitu, bolehkah aku bertanya kepada saudara Duan apakah benar-benar ada reruntuhan kuno di Gunung Zhou Agung? Duan Yitai tersenyum. Monyet Jian tidak sepenuhnya berbohong kepadamu tentang ini, semua orang tahu tentang reruntuhan kuno di gunung, tetapi sekarang tidak demikian. 10 tahun yang lalu, sejumlah besar reruntuhan kuno terungkap. Banyak pembudidaya datang untuk mencarinya. Semakin banyak pembudidaya datang dan akhirnya membentuk pasar kecil. Kota Gunung Mang dibangun pada saat itu. Kalau begitu, bagaimana Monkey Jian bisa menipu? Ye Mo bertanya dengan bingung. Duan Yitai menggelengkan kepalanya. Itu karena reruntuhan itu tidak nyata. 6 tahun lalu, orang-orang yang mencari reruntuhan itu akhirnya menemukan kolam lava yang besar. Hampir semua kultivator mengira itu adalah pintu masuk ke reruntuhan itu, tetapi pada akhirnya kolam lava itu meledak dan tidak ada satupun kultivator yang selamat. Konon ada puluhan ribu korban jiwa. Bahkan sekarang, Anda masih dapat menemukan beberapa pecahan artefak sihir di pinggiran kolam lava itu. Beberapa kultivator yang beruntung bahkan mungkin mendapatkan cincin penyimpanan master status inti emas. Ye Mo mengerutkan kening, berpikir kalau kakek Xin Zida juga tertipu untuk datang ke sini dan mati di kolam lava. Duan Yitai menjelaskan, setelah kolam lava meledak, banyak master datang untuk memeriksanya, bahkan ada seorang kultivator alam realisasi kebenaran, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Pada awalnya, orang-orang datang mencari cincin penyimpanan, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang. Jadi begitulah, Ye Mo akhirnya menyadari mengapa kota itu dibangun dengan sangat baik tetapi populasinya sangat sedikit. Energi spiritual di sini kering dan tampaknya tidak seperti tempat di mana jajaran roh Raja Ramuan berada. Ye Mo yakin bahwa Duan Yitai tidak berbohong kepadanya tentang hal ini karena dia dapat bertanya kepada orang lain kapan saja tentang hal ini. Tepat saat Ye Mo ingin pergi, Duan Yitai menghentikannya dan berkata, meskipun reruntuhan kuno itu palsu, ada beberapa hal bagus tidak jauh dari sini. Ini bukan tempat untuk bicara, ikutlah denganku. Ye Mo adalah seorang kultivator tingkat 5 kondisi jiwa yang baru lahir dan tidak akan takut pada Duan Yitai, jadi dia mengikutinya tanpa bertanya. Duan Yitai sangat senang dengan sikap Ye Mo. Keduanya tidak pergi terlalu jauh sebelum sampai di sebuah bangunan kecil yang mewah. Ada formasi pengumpulan roh yang layak di luar. Saat masuk ke dalam, Ye Mo menyadari bahwa itu adalah menara peristirahatan roh. Banyak kultivator sedang beristirahat di sini dan mengobrol. Beberapa negara bagian yang sedang membangun fondasi sedang berdiskusi tentang turnamen Raja Pil dengan keras. Ye Mo dan Duan Yitai berjalan perlahan dan mendengarkan. Saudara Hong, apakah Raja Pil Ye benar-benar sekuat itu? Seorang kultivator wanita setengah baya dengan bekas luka pisau di wajahnya bertanya setelah mendengar pembicaraan lelaki tua kurus itu. Orang tua itu memandang kultivator perempuan itu dengan jijik dan meninggikan suaranya, dia tidak hanya kuat, tepat ketika semua orang mengira dia adalah ahli pil roh tingkat 7 dan tidak memiliki api langka, dia mengalahkan semua Raja Pil di babak pertama dan kedua dan menjadi yang pertama. Di tangga ke-12 Raja Pil, dia mengeluarkan api langka api bunga ungu dan berjuang keras untuk naik. Tidak ada Raja Pil yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan Raja Pil setengah abadi. Bagaimana mungkin aku mendengar bahwa ada Raja Pil bernama Jiu Qian? Dia tampaknya setara dengan Raja Pil Ye, kata kultivator lainnya. Wajah lelaki tua itu sangat bersemangat. Ya, Jiu Qian itu juga orang yang tangguh. Dia bertindak sebagai ahli pil roh tingkat 9 tetapi sebenarnya adalah Raja Pil tingkat 6. Dia bahkan mengeluarkan api surgawi satu suar ungu di langkah Raja Pil ke-10. Banyak petani berseru mendengar ini. Tapi saat ini, Raja Pil tingkat 7 Ye Mo mengulurkan tangannya dan juga melepaskan api, apakah kau tahu api apa itu? Tanya lelaki tua itu. Api apakah itu? Beberapa pembudidaya bertanya tanpa sadar. Hehe, juga api surga yang disebut Mist Lotus Heartfire. Warnanya lebih gelap dari One Purple Flare.
Pada akhirnya, Raja Pilye meramu pil tingkat 7 tingkat surga dengan Miss Lotus Heartfire, tetapi Jiu Qian gagal. Saudara Hong, bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan baik? Tanya seorang kultivator lainnya. Orang tua itu berkata dengan bangga, karena aku melihat pertandingan Raja Pil. Ketika aku dekat dengan Raja Pilye, jaraknya hanya 10 meter. Tiba-tiba, kultivator wanita dengan bekas luka pisau itu bertanya dengan gemetar, Saudara Hong, apakah kamu mengatakan bahwa Raja Pilye adalah Yemo? Dia benar-benar Yemo. Orang tua itu berkata dengan nada menghina, dia pasti bernama Yemo, dia mengganti namanya menjadi Luo Xiaomo dan kemudian mengakui bahwa dia adalah Yemo. Dia juga memiliki kota bernama Kota Mo Yue, mengapa aku harus berbohong? Ada banyak orang yang pergi menonton turnamen itu, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya-tanya. Kultivator wanita itu menjadi sangat bersemangat dan berkata dengan gemetar, Kakak Hong, bisakah kau memberiku lukisan Raja Pilye? Aku akan memberimu batu roh. Yemo mengamati kultivator wanita itu dengan indera spiritualnya, dia tidak menyangka seorang Raja Pil yang tidak relevan akan membuatnya menjadi begitu bersemangat. Yemo memperhatikannya dengan saksama dan menyadari bahwa dia memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat setelah mendengar namanya, tetapi tiba-tiba, Duan Yitai berkata kepada Yemo, teman, kita sudah sampai. Dia membuka ruangan itu dan Yemo melihat sudah ada dua orang kultivator di sana, keduanya dalam tahap pembentukan fondasi. Yang satu sebenarnya adalah seorang biksu, yang lainnya bertubuh sedang, berambut pendek dan berjubah hitam. Duan Yitai membawa Yemo masuk dan berkata, keduanya adalah Lu Xiu dan Li Jilei. Kemudian dia berkata kepada keduanya, orang yang datang bersamaku adalah. Yemo memberi hormat dengan tinjunya dan berkata, saya Ning Xiaoma, salam. Duan Yitai menunggu Yemo duduk sebelum berkata, karena semua orang sudah saling kenal sekarang, aku akan terus terang saja. Saudara Ning, ada rawa di pinggiran Gunung Zhou besar yang disebut Rawa Sungai Zhou. Pernahkah kamu mendengarnya, Saudara Ning? Yemo menggelengkan kepalanya. Saudara Li, kau bisa memberitahunya, kau sudah menemukannya, kata Duan Yitai kepada kultivator berambut pendek berjubah biru itu. Li Jilei mengangguk. Setengah bulan yang lalu, aku pergi ke Gunung Zhou Agung bersama beberapa teman untuk mencari pecahan artefak sihir, tetapi aku mencium aroma ini. Aku yakin itu adalah aroma tanaman obat. Hanya dengan menciumnya saja, jiwaku menjadi jernih. Kurasa itu setidaknya tanaman obat tingkat 7 atau lebih tinggi. Saat itu, kami semua sangat bersemangat dan bergegas menuju sumber aroma tersebut. Namun, kami menemukannya di dalam rawa Sungai Zhou. Saat kami masuk ke dalam, kami mengejutkan seekor binatang roh tingkat 5. Sebelum kami melakukan apapun, binatang roh itu marah dan dua temanku tewas di rawa tersebut. Hanya aku yang selamat. Kemudian, Li Jilei tanpa sadar melirik Yemo dan melihat bahwa dia mendengarkan dengan saksama, jadi dia berkata dengan sedikit kegembiraan, saya kembali dan mengundang beberapa teman lagi, tetapi saya tidak pernah mencium aroma itu lagi. Teman-teman saya mengira saya berbohong kepada mereka sehingga mereka semua pergi, tetapi saya tetap tinggal. Setelah beberapa jam, saya mencium aroma itu lagi dan itu berbeda dari aroma herbal terakhir kali. Kali ini, aroma itu hanya bertahan sekitar 8 menit. Pada saat ini, Duan Yitai menyela, setelah mendengar apa yang dikatakan Saudara Li, kami merasa ini adalah kebun tanaman obat kuno. Kebun ini sangat kuno dan memiliki banyak jenis tanaman obat. Li Jilei mengangguk lagi. Benar sekali. Kami pergi dan memeriksanya beberapa hari kemudian dan menyimpulkan bahwa hanya akan ada aroma herbal pada siang hari. Yemo tiba-tiba bertanya, jadi, kalian ingin aku pergi bersama kalian untuk menemukan kebun tanaman obat roh itu? Iya, Saudara Ning, binatang roh tingkat 5 itu kuat, tetapi hanya tahap dasar tingkat 5. Kita semua berada di tingkat 9 negara pembentukan fondasi dan dengan rune milikku ini, kita dapat menaklukkannya. Duan Yitai mengeluarkan rune pecahan es tingkat 6. Yemo mengangguk, dengan serangan diam-diam dari rune pecahan es level 6, itu memang bisa melukai binatang tingkat dasar level 5. Jika mereka menyerangnya bersama-sama, itu akan baik-baik saja. Namun sebagai seorang kultivator jiwa yang baru lahir, yang ia butuhkan hanyalah satu tamparan untuk membunuh binatang tingkat 5. Namun Yemo tidak menolaknya, dia tidak tahu di mana rawa Sungai Zhou berada, dan menurut apa yang dikatakan Li Jilei, tampaknya area rawa itu cukup luas. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk menemukannya sendiri. Sebaiknya dia pergi bersama mereka. Melihat Yemo setuju, Duan Yitai dan mereka sangat gembira dan ingin segera pergi. Bagi Yemo, semakin cepat semakin baik. Kota Mang Mountain tidak jauh dari Gunung Zhou Agung. Energi spiritual di sini sangat kering, bagaimana mungkin ada tanaman herbal spiritual tingkat tinggi? Jadi Yemo sangat menantikan tanaman herbal spiritual yang dibicarakan Li Jilei. Yang tidak diharapkan Yemo adalah ketika dia keluar bersama Duan Yitai dan yang lainnya, kultivator wanita berwajah bekas luka itu sudah pergi. Dia tidak berada dalam jangkauan indera spiritualnya, jelas, dia sudah meninggalkan kota. Rawa itu tidak jauh dari kota, tetapi juga tidak dekat. Yemo hanya butuh 2 jam sendirian, tetapi mengikuti Duan Yitai, butuh 1,5 hari sebelum dia sampai di sana. Itu adalah rawa yang tak berujung, terkadang tercium bau busuk. Sangat sulit membayangkan bahwa tempat ini adalah kebun tanaman obat kuno. Ketika Yemo mencapai indera spiritualnya di dalam sini, tidak ada apa-apa. Ia menemukan bahwa indera spiritualnya hanya memiliki jangkauan sekitar 200 km di dalam rawa ini. Indera spiritualnya terbatas. Hanya formasi dan beberapa wilayah khusus yang dapat membatasi indera spiritualnya. Jika semuanya berjalan lancar, kita seharusnya bisa mencium aroma tanaman herbal jika kita berdiri di sini pada siang hari. Aku dan teman-temanku berjalan sejauh 50 km ke arah timur dari sini sebelum kami bertemu dengan binatang roh tingkat 5 itu, Li Jilei menunjuk ke rawa dan berkata. Rawa ini punya daya hisap yang kuat, makin dalam kamu masuk, makin kuat daya hisapnya.
Kalau kita masuk bersama-sama, meskipun kita punya rune pemecah es, kita tidak akan bisa menandingi binatang roh itu, kata Duan Yitai. Biksu Lucy berkata, Saudara Duan, kamu punya banyak taktik, katakan saja pada kami apa yang harus dilakukan. Duan Yitai tersenyum dan memberi hormat dengan tinjunya. Kalau begitu, aku akan terus terang saja. Di dalam sana ada buaya rawa bertanduk 3. Buaya itu mudah marah. Aku punya rune percepatan level 5, kita harus mengirim salah satu dari kita yang cepat dan menggunakan rune itu untuk membuat marah binatang roh itu dan menariknya keluar. Begitu dia sampai di pinggiran, 3 lainnya akan menyergap buaya itu. Kemudian, dia berkata seolah-olah malu, saya seorang kultivator aliran tanah. Saya sangat lambat, kalau tidak, saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Bagaimana kalau aku pergi? Meskipun aku berelemen kayu, tapi aku seharusnya baik-baik saja dengan rune percepatan level 5 milik kakak Duan, kata Lucy tiba-tiba. Li Jilei menggelengkan kepalanya. Tidak, tubuhmu terlalu besar, bahkan dengan rune itu akan sangat sulit bagimu. Ye Mo mendengar ini dan mencibir, apa hubungannya memiliki sosok besar dengan rune percepatan? Dia yakin bahwa ini bukan pertama kalinya orang-orang ini datang ke sini. Mereka menyeretnya ke sini untuk menarik perhatian binatang roh. Sederhananya, mereka mengirimnya untuk mati. Menggunakan seorang kultivator tahap pembentukan fondasi untuk memikat binatang roh tingkat 5, ini sama saja dengan bunuh diri. Ye Mo yakin bahwa meskipun dia tidak setuju, ketiganya mungkin punya cara lain. Namun, Ye Mo tidak pernah berniat bekerja dengan orang-orang ini. Tepat saat dia ingin masuk sendiri, dia mencium aroma herbal yang samar. Sudah siang, apakah kalian sudah mencium aroma tanaman obat? Tanya Li Jilei penuh semangat. Lucy dan Duan Yitai semuanya mengangguk. Kali ini, Ye Mo tidak ingin menunggu orang-orang ini memainkan trik apapun jadi dia berkata, aku akan pergi, kemampuan terbangku cukup bagus. Kemudian, Ye Mo menyerbu ke rawa tanpa rune percepatan. Dia tahu aroma herbal hanya bertahan 15 menit, dia tidak berani membuang waktu sama sekali. Mendengar Ye Mo akan pergi, ketiganya pun bersuka cita, tetapi sebelum mereka dapat mengatakan apapun, Ye Mo sudah masuk terlebih dahulu. Tunggu, rune percepatan, kata Duan Yitai tetapi Ye Mo sudah pergi. Saudara Duan, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak mengambil rune percepatan, kata Li Jilei dengan kecewa. Lucy menggelengkan kepalanya. Orang ini ingin mati, ayo kita kembali dan cari orang lain. Duan Yitai menghela napas, Ning Xiaoma ini mungkin orang yang paling tepat untuk pekerjaan ini, dia menyerbu tanpa ragu setelah mencium aroma tanaman obat, dia jelas seorang kultivator yang rakus. Sayang sekali, dia tidak mengambil rune percepatan kita, bahkan jika dia mati, itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Kemudian dia berpikir sejenak dan berkata, kita tunggu saja di sini sebentar, mungkin kita akan mendapat sesuatu yang tidak terduga. Ye Mo tidak tahu kalau Duan Yitai melakukan sesuatu pada rune percepatan tapi kalaupun dia melakukannya, itu tidak ada gunanya. Ye Mo adalah seorang Raja Pil, dia bahkan pernah melihat ramuan roh tingkat 9, teratai 9 warna, tetapi aroma ramuan yang tercium di hidungnya sekurang-kurangnya tingkat 9 atau lebih. Di atas level 9 ada ramuan abadi, Ye Mo bahkan tidak berani membayangkan apa yang ada di sana. Tentu saja Ye Mo tidak berminat untuk mengobrol dengan beberapa kultivator tahap pembentukan fondasi ini jadi dia menyerbu masuk. Ye Mo berjalan kurang dari 200 km dan melihat binatang roh tingkat 5. Jelas, apa yang dikatakan Duan Yitai sepenuhnya salah. Binatang roh tingkat 5 ini hanyalah binatang roh biasa di rawa. Itu tidak ada hubungannya dengan aroma tanaman obat. Satu-satunya hal adalah bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju aroma tanaman obat. Sekalipun mereka membunuh binatang roh ini, mereka tidak akan bisa melihat kebun herbal itu. Binatang roh itu berada pada level 5, tetapi ketika melihat momentum Ye Mo, ia bahkan tidak berani bergerak. Ye Mo tidak melakukan apapun pada binatang itu dan hanya menyerbunya, lalu menghilang di kedalaman rawa. Semakin dalam dia masuk, semakin besar pula daya isapnya, jadi Ye Mo mulai melambat. Setelah 500 km lagi, aroma tanaman herbal mulai samar. Ye Mo memperkirakan waktunya sudah habis jadi dia mempercepat lajunya. Dengan suara keras, seekor ular piton sepanjang 100 meter melesat keluar dari rawa dan menyerang Ye Mo sambil menyemburkan anak panah air berwarna hitam ke arahnya. Jelas, Ye Mo yang melewati daerahnya seolah tak ada apa-apa di sana membuatnya marah. Ye Mo terguncang, dia fokus terbang dan tidak menyadari ular piton ini. Itu adalah ular piton rawa tingkat 6. Itu kuat, tetapi belum mencapai level 7 atau Ye Mo harus berlari. Tanpa ragu, Ye Mo melepaskan kuali segi 8 tunggal. Ye Mo telah menyelesaikan pengendalian roh 3 tingkat pembatasan, jadi jauh lebih mudah digunakan daripada sebelumnya. Ye Mo bahkan melepaskan Zisu. Kuali segi 8 berputar cepat di atas kepalanya dan membentuk gambar kuali yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi panah air. Ular piton itu tampaknya tidak menyangka serangannya yang ganas akan ditangkis dengan mudah, tetapi sebelum ular itu sempat bergerak lagi, Zisu telah menebasnya. Seperti kembang api ungu, sinar pedang ungu itu menukik ke arah ular piton itu saat jumlahnya bertambah banyak. Ular piton itu mulai panik dan mengibaskan ekornya seperti orang gila. Esensi kultivasi binatang buas yang kuat berbenturan dengan sinar pedang ungu milik Ye Mo. Beberapa saat kemudian, ular piton itu memiliki puluhan bekas luka setelah beberapa sisiknya terlepas. Ular piton itu marah dan mendesis sebelum melepaskan panah air gelap yang tak terhitung jumlahnya. Panah air itu membawa saripati binatang buas yang tajam dan bau busuk. Itu setara dengan sinar pedang ungu milik Ye Mo. Akan tetapi kuali segi 8 itu terlalu kuat dan dengan saripati kultivasi dan indera spiritual Ye Mo yang kuat, anak panah air itu hanya menghantam kuali itu. Kuali segi 8 itu memang sangat kuat, tetapi Ye Mo masih merasakan sedikit tekanan. Rawa ini sangat aneh, daya hisap yang kuat itu tampaknya ada di mana-mana. Dia harus bertahan melawan daya hisap itu sambil melawan ular piton itu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia tersedot ke dalamnya? Buk buk buk.
Anak panah air gelap itu kembali menghantam kuali segi delapan. Pada saat yang sama, Ye Mo menggunakan serangan mematikan formasi awan ilusi tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin memperpanjang pertarungan, dia punya firasat buruk. Ye Mo ingin menjebak ular piton itu dan kemudian membunuhnya. Ular piton itu menyadari bahwa Ye Mo tidak mudah dihadapi dan berbalik untuk lari setelah gelombang kedua panah air itu gagal. Ia bahkan tidak peduli dengan sinar pedang ungu dan membiarkan Zisu memotong luka sedalam 10 cm. Ye Mo tidak mengejarnya, ular piton ini berlari terlalu cepat. Jika ia berlari lebih lambat dan formasi awan ilusi terbentuk sepenuhnya, ia tidak akan bisa melarikan diri. Ditambah lagi tidak mudah baginya untuk membunuh ular piton tingkat puncak level 6 di rawa ini. Ye Mo berhenti, setelah pertarungan itu aroma tanaman herbal itu benar-benar menghilang. Dia sama sekali tidak tahu dari mana asalnya. Di depannya terbentang rawa yang tak berbatas dan yang tercium hanya bau busuk rawa itu serta daya isapnya yang semakin kuat. Wei Chong, apakah kamu yakin orang itu adalah Ye Mo? Seorang praktisi tingkat puncak dari alam roh hampa bertanya kepada praktisi tingkat tengah dari alam inti emas yang tidak jauh dari kota Mang Mountain. Kultivator tingkat menengah alam inti emas itu segera menjawab, aku tidak berani berbohong, Wan Bei yakin bahwa pria berjanggut besar yang masuk ke kota itu adalah Ye Mo. Aku pernah melihat Ye Mo sekali, meskipun dia mengenakan topeng siluman, aku yakin itu dia. Lalu kemana dia pergi? Kultivator keadaan roh hampa itu mengangguk dengan nada yang lebih tenang. Dia sangat senang dengan jawaban keadaan inti emas. Dia berdiskusi dengan beberapa kultivator tahap pembentukan fondasi di menara peristirahatan roh untuk waktu yang lama sebelum meninggalkan kota. Mereka menuju ke rawa sungai Zhou. Mehaem, baiklah, kau boleh pergi. Kemudian kultivator tahap puncak alam roh hampa itu melambaikan tangannya dan api melahap Wei Chong. Arg. Wei Chong tidak mendapatkan hadiah mewah yang diharapkannya. Dia memperhatikan Ye Mo dan sekarang inilah balasan yang didapatnya. Kemudian, seorang kultivator tingkat menengah dari alam roh hampa lainnya bertanya dengan aneh, saudara seperguruan Jin, bagaimana kau tahu Wei Chong dapat menebak ke arah mana Ye Mo pergi? Tetua tahap puncak keadaan roh hampa itu mencibir, Ye Mo itu licik seperti hantu, mustahil untuk menghalanginya di pintu kota Pil. Dengan statusnya, orang-orang yang tidak relevan tidak diizinkan untuk tinggal di dekatnya. Untungnya sebelum dia menjadikan Xin Zida sebagai muridnya, dia menyinggung beberapa kultivator dan Wei Chong adalah salah satunya. Saya hanya berhasil menemukan Wei Chong, beberapa kultivator lain yang tinggal di halaman sudah pergi. Ketika saya menemukannya, dia hanya mengatakan kepada saya bahwa dia mungkin tahu di mana Ye Mo akan berada tetapi dia tidak mengatakan bahwa Ye Mo pasti akan datang ke Gunung Zhou besar. Namun, dia mungkin tahu sesuatu dan jadi dia menunggu di Gunung Zhou besar. Saya tidak berharap dia benar-benar berhasil. Tetua tahap tengah dari keadaan roh hampa terkejut. Itu juga bisa. Saudara seperguruan Jin mengangguk. Wei Chong mungkin menduga bahwa Ye Mo akan datang ke Gunung Zhou Agung, tetapi tidak yakin. Aku memberinya 100.000 batu roh kelas atas dan berkata jika dia menemukan di mana Ye Mo berada, aku akan memberinya pil Cao Huan lainnya. Itulah sebabnya dia tinggal di sini dan melapor kepadaku segera setelah dia menemukan Ye Mo. Kemudian, tetua dari alam roh hampa itu berkata dengan muram, apapun yang dia lakukan di sini, aku akan menyedot jiwanya dan membakarnya. Beraninya dia membunuh muridku Cai Kong. Jika aku, Jin Qibei, tidak membunuhnya, aku tidak punya muka untuk tetap tinggal di Sekte Setan Bumi. Kultivator tahap tengah dari keadaan roh hampa itu mengangguk. Jika dia tetap tinggal di kota Pil selamanya, tidak ada yang bisa kita lakukan, tetapi karena dia sudah keluar, itu salahnya. Ayo kita pergi sekarang, saudara seperguruan Jin. Saudara seperguruan Jin mengangguk. Dia memiliki dua api langka, jika dia jatuh ke tangan Sekte Awan Petir, tidak akan ada yang tersisa untuk kita. Ayo pergi. Keduanya berlari keluar, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka sudah berada di dekat rawa sungai Zhou. Pada saat ini, Li Jilei mengerutkan kening. Saudara Lu, saudara Duan, saya pikir orang Ning itu sudah mati. Sudah 6 jam, saya pikir kita harus kembali dulu dan mencari orang lain. Duan Yitai menghela napas. Hanya itu yang bisa kita lakukan, aku benar-benar heran bagaimana orang itu bisa hidup sampai hari ini. Dia bodoh, dia mungkin belum pernah melihat sesuatu yang baik dan otaknya memanas begitu dia mencium aroma tanaman obat. Apakah Sining itu pria berjanggut besar? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Duan Yitai. Ketiganya langsung berbalik dan melihat dua orang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Bahkan orang bodoh pun akan tahu kalau kedua orang ini jauh lebih kuat dari mereka. Duan Yitai segera membungkuk. Ning Xiaoma itu memang berjanggut tebal. Kami telah mengatur untuk mencari ramuan spiritual di sini, tetapi dia menyerbu ke rawa tanpa mengatakan apapun. Kami telah menunggunya di sini tetapi dia masih belum keluar. Ke arah mana dia menuju? Tanya kultivator itu lagi. Bahkan Duan Yitai mulai khawatir karena kultivator ini tidak berekspresi. Seolah-olah mereka sudah mati baginya. Duan Yitai hanya bisa menunjuk dengan hormat ke arah timur. Dia pergi ke arah itu. Kemudian, kultivator itu menembakkan 3 bola api dan membakar ketiganya hingga menjadi debu sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka semakin yakin bahwa janggut besar itu adalah Ye Mo, nama belakang istrinya juga Ning. Ye Mo sangat bingung sekarang. Dia telah pergi hampir 1000 km ke rawa, secara teori, seharusnya tidak ada ramuan roh yang tidak masuk akal yang dapat menyebarkan aromanya sejauh ini. Apakah itu benar-benar ramuan abadi? Haruskah dia tinggal di sini dan mencari atau menunggu sampai besok ketika aromanya datang lagi? Jika dia tetap di sini, siapa tahu apa yang akan terjadi? Ada daya isap yang kuat dan bau busuk. Atau dia bisa masuk ke Golden Page World dan menunggu di sana. Meskipun tidak ada kultivator di sini, Ye Mo tidak ingin masuk ke Golden Page World dengan mudah. Itu adalah kartu terakhirnya, jika orang tahu tentang Golden Page World miliknya, tidak akan ada satu tempat pun baginya untuk tinggal.
Dia bukan Chu Jiuyu, dia tidak sekuat itu. Dia hanya akan menggunakan Golden Page World di saat-saat terakhir. Tiba-tiba, dua indera roh yang kuat memindai. Penggarap alam roh hampa. Ye Mo terkejut, berkeringat. Dia segera melepaskan Zisu dan membakar sedikit darah esensi saat dia berlari ke kedalaman rawa. Jelas tidak baik bagi para kultivator dengan kondisi roh hampa untuk datang ke sini. Terlepas dari apakah mereka datang untuknya, dia tidak ingin melihat mereka. Setelah 200 km lebih, Ye Mo merasa sulit untuk maju. Daya isap membuatnya tidak dapat melaju lebih cepat. Dia merasa bahwa dia telah melarikan diri dari indera spiritual di belakangnya. Tanpa ragu, Ye Mo pergi ke dunia halaman emas dan menenggelamkannya ke rawa. Dia tahu bahwa jika dia terus berlari, dia akan dikunci oleh indera roh kultivator keadaan roh hampa lagi. Dia membakar darah esensi untuk melarikan diri di luar jangkauan indera roh mereka sebelumnya. Jika dia dikunci lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah lagi. Ketemu dia jelas bukan negara pendiri yang bisa masuk ke sini. Itu pasti Ye Mo. Wei Chong tidak sebodoh itu, saudara seperguruan Jin mencibir. Kultivator lain dari alam roh hampa mengangguk. Tepat ketika mereka ingin mempercepat langkah mereka ke Ye Mo, mereka menemukan bahwa Ye Mo langsung mempercepat langkahnya dan tidak terlihat dimanapun. Tahap tengah keadaan roh hampa sedikit terkejut dengan kecepatan Ye Mo. Kultivator tahap puncak keadaan roh hampa berkata dengan tenang, tidak perlu terkejut, dia baru saja membakar darah esensi. Dia kehabisan jangkauan indera roh kita untuk sementara, tetapi tidak ada gunanya. Melakukan hal ini di rawa sungai Zhou sama saja dengan bunuh diri. Jika kita bergerak lebih cepat, kita dapat menemukannya dalam beberapa menit. 15 menit berlalu dan keduanya berhenti. Wajah puncak alam roh hampa itu sangat buruk, dia tidak menyangka Ye Mo benar-benar bisa lolos. Dia berhasil lolos. Apakah dia punya teknik rahasia melarikan diri atau rune tingkat tinggi? Wajah kultivator roh hampa lainnya juga sangat buruk. Saudara seperguruan Jin menggelengkan kepalanya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan membakar darah esensinya, dia mungkin memiliki cara bersembunyi yang sangat canggih. Sama seperti saat dia keluar dari kota Pil. Ketika semua orang mengira dia sedang berkultivasi sendiri, dia benar-benar datang ke sini. Ye Mo sama sekali tidak berani keluar dari dunia halaman emas, dia bahkan tidak berani mengeluarkan formasi pengintaian. Jika dia tertangkap oleh dua kultivator tingkat roh hampa, dia pasti sudah mati. Jadi, Ye Mo baru saja mulai berkultivasi di dunia halaman emas. Meskipun bambu pahit memiliki jangkauan roh untuk mendukungnya, kekuatan hidupnya tidak besar, jadi Ye Mo tidak berani berkultivasi di sebelahnya. Namun saat Ye Mo melihat rubah salju di dunia halaman emas, dia tiba-tiba berpikir jika dia membiarkan rubah salju mencari ramuan itu, mungkin akan manjur. 3 hari berlalu dengan cepat. Kekuatan Ye Mo tidak meningkat banyak, esensi kultivasinya hanya menjadi sedikit lebih halus, tetapi dia masih berada di tahap jiwa baru tingkat 5. Ye Mo tahu bahwa jika dia terus berkultivasi seperti ini selama 3 tahun, dia mungkin masih tidak dapat mencapai tahap jiwa baru tingkat 6, apalagi tahap jiwa baru tingkat 3. Jumlah energi spiritual yang ia butuhkan tidak masuk akal. Esensi kultivasi dan indera spiritualnya kuat, tetapi itu terkait dengan kebutuhannya akan energi spiritual. Tidak ada kemajuan selama beberapa hari ini, Ye Mo tidak ingin terus berkultivasi. Dia mengeluarkan formasi pengintaian. Namun, yang dilihatnya bukanlah rawa yang gelap, melainkan dasar sungai yang gelap gulita. Ini berarti bahwa dengan hisapan rawa, dunia halaman emas tidak lagi berada di permukaan rawa. Ye Mo segera keluar dari dunia halaman emas dan berdiri di sisi dasar sungai, dia tidak bisa melihat langit, jelas ini di bawah tanah. Dia tidak menyangka ada dasar sungai yang begitu besar dan dunia seperti ini di sini. Di dasar sungai yang dingin dan gelap gulita itu berterbangan lumpur rawa yang busuk. Dunia Golden Page jelas dibawa ke sini, yang berarti rawa itu tidak statis. Ye Mo mengeluarkan rubah salju tanpa ragu-ragu. Rubah itu mencium dasar sungai dan segera berlari ke arah yang berlawanan. Arah yang dituju rubah salju itu tampaknya semakin rendah. Ye Mo merasa bahwa dia sedang bergerak menuju jantung bumi. Setelah mengikuti rubah salju selama 4 jam, mereka melewati dasar sungai yang sangat panjang dan berlari ke bawah selama 2 jam lagi sebelum melambat. Akhirnya, rubah salju berhenti di sebuah celah yang gelap. Celah itu memanjang jauh. Indera spiritual Ye Mo tidak dapat memindai ujung panjang maupun kedalamannya. Seolah-olah tidak ada habisnya, bagian terlebar dari celah itu hanya selebar 10 cm dan bagian tersempitnya hanya beberapa sentimeter. Rubah salju berhenti di atas celah dan menatap Ye Mo. Ye Mo mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin masuk ke dalam? Meskipun dia adalah seorang kultivator jiwa pemula, menyuruhnya untuk tiba-tiba masuk ke celah gelap selebar ini membuat Ye Mo ragu. Siapa yang tahu jika celah itu akan menyedotnya tanpa henti? Jika bukan karena Golden Page World, Ye Mo yakin dia tidak akan hidup saat tersedot ke rawa. Bahkan dengan Golden Page World di sini, siapa yang tahu di mana dia akan berakhir? Namun, rubah salju menganggukkan kepalanya dengan tegas. Ye Mo tidak ingin masuk, tetapi jelas tidak ada jalan lain. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan rubah salju. Memikirkan hal ini, Ye Mo melepaskan Zisu dan berkata, berdirilah di pundakku dan aku akan menjatuhkanmu. Rubah salju melakukannya tanpa ragu-ragu dan Ye Mo menunggangi Zisu ke dalam celah. Ye Mo bersiap memasuki dunia halaman emas segera setelah terjadi sesuatu yang salah. Tepat saat Ye Mo jatuh, hisapan kuat itu kembali. Hisapan di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Ye Mo segera tahu bahwa keadaan tidak baik, dia sama sekali tidak bisa menahan hisapan seperti itu. Bahkan seorang kultivator tingkat pengisian kuali tidak akan mampu mempertahankan kecepatannya pada hisapan seperti itu. Jelas mustahil untuk terbang kembali. Rubah salju ini jelas tidak tahu ada bahaya di sini dan hanya ingin membuatnya datang. Jika celah ini cukup dalam, maka bahkan jika ada air atau sesuatu yang lunak di bawahnya, Ye Mo yakin bahwa dia pasti akan mati jika jatuh dengan kecepatan seperti ini.
Ye Mo tidak berani berpikir dan membawa Zisu dan rubah salju ke dunia halaman emas. Di dalam, Ye Mo melihat kengerian yang luar biasa di mata rubah salju itu. Ye Mo menatapnya dengan tidak senang dan berkata, jika aku tidak memiliki ini, kita akan mati karenamu. Setiap 4 jam, Ye Mo mengeluarkan cakram formasi pengawasan. Hingga setelah hampir sehari, dunia halaman emas akhirnya berhenti. Ye Mo mengeluarkan rubah salju lagi, tetapi yang dilihatnya adalah gunung hitam besar. Tidak tinggi, tetapi membentang beberapa kilometer. Dari kejauhan, ia tampak seperti naga hitam. Ye Mo sangat kecewa. Ruang di sini berbeda dengan di luar celah. Tempat ini tampak seperti area seluas beberapa ratus kilometer persegi, tetapi tidak ada yang lain kecuali gunung hitam. Ye Mo berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Ia melihat ke bawah dan menemukan bahwa di bawahnya hanya ada tulang-tulang manusia. Tulang-tulang itu ada di mana-mana dan juga telah berubah menjadi hitam. Apakah ini medan perang kuno? Ye Mo menendang tulang dan merasa bahwa orang-orang ini pastilah penguasa yang kuat saat mereka masih hidup, kalau tidak tulang-tulang mereka tidak akan ada lagi setelah sekian lama. Sebuah cincin penyimpanan muncul di bawahnya, Ye Mo tanpa sadar mengambilnya dan menemukan bahwa cincin penyimpanan itu sendiri retak. Barang-barang di dalamnya tumpah keluar dan semuanya menjadi debu. Cincin penyimpanan itu rusak, tetapi Ye Mo tahu bahwa cincin penyimpanan itu milik seorang kultivator yang setidaknya berada di tingkat pengisian kuali atau lebih tinggi. Ada banyak master yang mati di sini, tempat apa ini? Ye Mo tidak tahu apakah dia bisa keluar, jika dia tidak bisa, apakah dia akan berakhir seperti tulang-tulang di sini. Ye Mo menemukan puluhan cincin penyimpanan dan artefak sihir yang hampir rusak. Tidak ada satupun yang bisa digunakan. Ye Mo menghela nafas, jika cincin penyimpanan para master ini bagus, maka dia akan kaya raya. Ye Mo berjalan sambil menendang. Ia berpikir, bagaimana jika ada cincin penyimpanan yang tidak rusak? Jika memang ada, apakah ia akan mendapatkan barang-barang milik seorang kultivator kuno? Apa yang Ye Mo tidak duga adalah benar-benar ada bunyi berdenting di bawah kakinya. Ye Mo melihat ke bawah dan langsung melihatnya seperti benda berbentuk cakram. Sepertinya tidak ada yang rusak. Ye Mo bersuka cita, jelas itu bukan hal biasa yang tidak bisa dihancurkan. Ye Mo segera mengambilnya. Benda ini mungkin jatuh dari cincin penyimpanan. Cincin penyimpanannya rusak, tetapi ini tidak. Ye Mo meraihnya dan merasakan sensasi dingin. Sebelum dia sempat memeriksanya, dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu sangat tidak nyaman. Sebelum Ye Mo dapat memahami apa yang sedang terjadi, ia merasa kepalanya menjadi sangat lelah. Ada suara di kedalaman lautan kesadarannya yang menyuruhnya untuk pergi. Mendengar suara itu, Ye Mo sungguh ingin pergi sejauh-jauhnya, tetapi syair 3 kelahiran yang terus bergema otomatis membangunkannya. Kepemilikan. Ye Mo segera menyadari bahwa ada jiwa yang terikat pada cakram itu. Ye Mo sangat marah, beraninya dia mencoba merasukinya. Tanpa ragu, dia menggunakan Trigger Chain secara ekstrim dan jiwa yang hampir tak terlihat muncul di lautan kesadarannya. Keluar. Teriak Ye Mo dan jiwa itu segera dipaksa keluar dari lautan kesadaran Ye Mo. Metode kultivasi apa ini? Jiwa itu sangat terkejut. Itu bukan urusanmu. Ye Mo melepaskan Mist Lotus Heartfire. Ye Mo sangat marah, dia ingin membakar jiwa ini menjadi debu. Api surga. Jiwa itu melihat api jantung teratai kabut ini dan berteriak, jangan bakar aku akan memberitahumu apa cakram formasi itu dari sebelum alam abadi ada. Ye Mo tercengang, benda di tangannya ini adalah piringan formasi. Benda itu sudah ada sebelum alam abadi. Omong kosong apa ini? Hah. Ye Mo tercengang oleh ini dan tidak menyadari api jantung teratai kabut miliknya. Api itu menyapu ke arah jiwa itu. Jiwa itu setelah bertahun-tahun sudah lemah dan sekarang telah dimusnahkan oleh api jantung teratai kabut. Ye Mo menepuk-nepuk benda itu karena malu dan berkata, kau benar-benar tidak tahan terbakar. Apiku baru saja menyentuhmu tanpa sengaja dan kau mati. Jika jiwa itu mendengar ini, dia akan melompat dan mengutuk Ye Mo. Meskipun dia adalah jiwa, dia pernah berada di tahap puncak keadaan realisasi kebenaran. Kekuatannya sangat besar dan setelah bertahun-tahun ketika dia akan menghilang, dia bahkan dapat memiliki seorang kultivator keadaan kondensasi tubuh, apalagi seorang kultivator keadaan jiwa yang baru lahir seperti Ye Mo. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Mo memiliki metode kultivasi seperti mantra 3 kelahiran. Dia tidak bisa tinggal di dalam lautan kesadaran Ye Mo. Dia tidak memiliki perlawanan terhadap Ye Mo di lautan kesadaran Ye Mo. Ye Mo tidak terlalu peduli, itu adalah jiwa yang mencoba mengambil tubuhnya. Dia melihat cakram bundar itu lagi. Itu masih sangat dingin, terbuat dari apa? Bagaimana mungkin itu adalah cakram formasi? Ada 7 slot pada cakram itu. Dia sendiri adalah seorang guru besar formasi, dan tahu seperti apa bentuk cakram formasi. Benda ini tidak ada hubungannya dengan formasi. Namun, jiwa tidak perlu menipunya. Tepat ketika Ye Mo ingin mempelajarinya, dia mendengar suara rubah salju. Dia segera melemparkan cakram formasi ke dunia halaman emas dan menatap rubah salju. Yang mengejutkannya adalah bahwa rubah salju sedang menggigit gunung yang menyerupai naga hitam itu. Apakah kamu gila? Ye Mo menyerbu dan menangkap rubah salju itu. Kemudian, Ye Mo melepaskannya dan rubah itu jatuh kembali ke gunung. Namun, rubah itu terus mencakar gunung. Ye Mo menatap kosong ke arah gunung hitam yang perlahan terbuka. Di bawahnya tidak hitam, melainkan berwarna hijau seperti bambu pahit. Aroma rempah-rempah samar-samar tercium dari gunung besar itu. Jangkauan roh Raja Ramuan. Ye Mo berkata tanpa berpikir. Si rubah salju menganggukkan kepalanya sambil sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya aku mengerti, ini benar-benar jajaran roh Raja Ramuan. Ye Mo kemudian naik ke gunung dan mulai mencakar puncak gunung yang hitam. Lebih banyak warna hijau muncul dan lebih banyak aroma rempah tercium. Berhenti. Ye Mo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memerintahkan rubah. Kali ini si rubah berhenti dan menatap Ye Mo. Kau tidak bisa mencakarnya lagi, jika gunung besar ini benar-benar terungkap, orang-orang akan dapat menemukannya setelah mengikuti aromanya.
Maka itu bukan milik kita, kata Ye Mo seolah-olah dia sedang memberitahu seorang teman. Ye Mo sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa di Gunung Zhou Agung, dan di kedalaman bumi, benar-benar ada jajaran roh Raja Ramuan. Jika dia tidak diburu oleh dua kultivator berstatus roh hampa, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Dia yakin aroma di luar bukanlah aroma herbal, melainkan aroma ini. Pantas saja aromanya bisa menyebar begitu jauh. Namun, Ye Mo heran mengapa aromanya hanya muncul di siang hari. Kita harus memindahkan jajaran roh ini secepat mungkin atau kita mungkin akan menarik lebih banyak orang, kata Ye Mo, lalu mulai memikirkan cara untuk memindahkannya ke dunia halaman emasnya. Dia tidak menyangka berita yang diterima kakek Shinzida benar adanya, tetapi bahkan jika kakeknya menemukan ini, dia tidak akan bisa mengambilnya. Cincin penyimpanan biasa tidak bisa menampungnya sama sekali, hanya dunia halaman emasnya yang bisa menampungnya. Ye Mo melemparkan bendera formasi, satu-satunya cara dia bisa menggesernya ke dunia halaman emasnya adalah dengan menggunakan formasi transmisi. Ye Mo memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengumpulkan jajaran roh, jadi saat dia melempar bendera formasi, terdengar suara gemuruh yang keras. Jajaran roh bergerak dan semakin banyak bendera formasi yang dilempar, semakin keras suara gemuruhnya, hingga seluruh jajaran roh dipindahkan ke dunia halaman emasnya. Dua keadaan roh hampa di atas rawa tiba-tiba berhenti dan tampak sangat bingung. Aroma herbalnya sudah hilang, kata makhluk roh hampa di tengah panggung dengan bingung. Saudara seperguruan Jin mengerutkan kening. Kami telah mencari Ye Mo beberapa hari ini dan telah dapat mencium bau tanaman obat itu pasti tanaman obat roh tingkat tinggi. Tanaman obat itu lebih padat di siang hari, bagaimana mungkin tiba-tiba menghilang? Mungkinkah itu karena Ye Mo? Kultivator tahap tengah dari keadaan roh hampa itu mengangguk dengan serius. Menurutku mungkin saja, jika saja kita menyimpan serangga-serangga itu di bank. Mereka pasti ada di sini untuk kebun herbal kuno itu sekarang. Sekarang aroma herbal itu sudah hilang, mungkinkah Ye Mo menemukan kebun herbal itu dan memindahkan semuanya? Saudara seperguruan Jin mengerutkan kening sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak hanya itu, aku merasa ada sesuatu yang tiba-tiba hilang dari rawa. Sekarang setelah kau mengatakannya, aku juga benar-benar merasa seperti itu. Sepertinya ada kekurangan kekuatan hidup. Kultivator tahap tengah dari keadaan roh hampa itu mengangguk. Saudara seperguruan Jin mengangguk dengan yakin. Benar, sepertinya ada sedikit kekuatan hidup yang hilang. Rawa ini sudah menjadi sangat biasa, bahkan sedikit mati. Saudara seperguruan Yao, mari kita pergi dari sini dulu. Bahkan jika Ye Mo ingin pergi dari sini, kita tidak akan bisa menjaganya. Saudara seperguruan Yao mengangguk, mereka telah mencari Ye Mo selama beberapa hari, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Sebaiknya beritahu sekte terlebih dahulu. Setelah Ye Mo membawa jajaran roh Raja Ramuan ke dunia halaman emas, ia segera masuk bersama rubah salju. Ye Mo terkejut sekaligus gembira saat mendapati bambu pahit yang layu kini tampak segar kembali. Bambu pahit itu setara dengan apa yang terlihat di gunung dunia. Ye Mo menemukan bahwa warna hitam pada jajaran roh Raja Ramuan telah sepenuhnya menghilang seperti bambu, memperlihatkan warna hijau segar. Mungkin itu adalah energi dari bambu pahit yang secara paksa menghilangkan warna hitam pada jajaran roh Raja Ramuan. Spirit Chi segera memenuhi Golden Page World, ada kekuatan hidup di mana-mana. Ye Mo tahu Golden Page World miliknya belum lengkap dan baguslah kalau Spirit Hair tidak mati di sini. Sangat sulit bagi mereka untuk tumbuh tetapi dengan rentang Spirit Hair King, sepertinya semua Spirit Hair mendapatkan kembali kekuatan hidup dan tampak sangat subur. Jajaran roh Raja Ramuan yang sangat kuat. Ye Mo menarik napas dingin. Apakah ini jajaran roh kelas menengah, kelas atas, atau kelas ekstrim? Dunia halaman emas sudah sebagus ini sebelum memiliki hukum yang lengkap. Jika dunia halaman emasnya membentuk hukum dunia, bukankah itu akan menjadi dunia kultivasi terbaik? Ye Mo segera menemukan tempat di jajaran roh Raja Ramuan untuk memulai kultivasi. Begitu dia menggunakan mantra tiga kelahiran, dia merasakan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Ye Mo merasakan setiap kelenjar rambut di tubuhnya mengeluarkan rasa nyaman. Pusaran air roh besar muncul di depan kepalanya, semakin membesar saat bambu pahit melepaskan semakin banyak roh yang kuat. Ini bukan roh biasa, ini berkali-kali lebih agung dari itu. Itu adalah roh yang dapat membersihkan roh seseorang. Ye Mo tidak perlu khawatir tentang fondasi sama sekali. Saat Ye Mo terbangun, dia telah menembus tahap jiwa baru lahir tingkat 6. Sangat kuat. Seru Ye Mo lagi. Dia bahkan tidak memakan pil saripati jiwa. Jika dia menemukan tanah sungsung jiwa yang dibicarakan San Bingfeng, maka dengan semua yang dimilikinya, dia akan maju dengan pesat. Ye Mo bangkit berdiri. Sekarang dia mendapatkan jangkauan roh Raja Ramuan sehingga dia bisa pergi, tetapi segera, dia mulai mengerutkan kening. Kemana dia bisa pergi? Kekuatan hisap di sini begitu kuat. Dia tidak bisa pergi sama sekali. Memikirkan hal ini, kepalanya mulai terasa sakit. Meskipun dia mendapatkan ramuan herbal Raja Roh, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Tiba-tiba, Ye Mo melihat cakram formasi yang telah dilemparkannya. Itu tidak tampak seperti cakram formasi, tetapi jiwa itu mengatakan itu adalah cakram formasi. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh alam abadi. Ye Mo mencibir, ini jelas omong kosong. Sejak kapan alam kultivasi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh alam abadi? Namun, Ye Mo kemudian tenang, Golden Page World dan biter bambu miliknya mungkin tidak berada di alam abadi. Konon, hanya akan ada satu biter bambu, karena dia mendapatkannya, bagaimana alam abadi bisa memilikinya? Ye Mo tidak yakin apakah akan ada dunia kecil seperti Golden Page World miliknya, tetapi menurut pencipta primordial Chaos Chen Mengqian, Golden Page World ini tidak biasa. Alam abadi mungkin benar-benar tidak memilikinya. Namun, ini adalah hal yang istimewa. Apa yang istimewa dari cakram formasi? Ini dibuat oleh manusia. Tunggu, Ye Mo tiba-tiba teringat kata-kata jiwa itu, jangan bakar aku akan memberitahumu apa itu cakram formasi, itu adalah sesuatu yang bahkan alam abadi tidak miliki, waktu.
Waktu apa? Apakah itu? Tangan Yemo bergetar dan hampir menjatuhkan cakram formasi itu. Ia memikirkan waktu. Apakah ini cakram formasi waktu? Jika memang benar, maka alam abadi mungkin tidak memilikinya. Namun, apakah benar-benar ada sesuatu seperti cakram pembentuk waktu? Yemo mulai merasa gembira. Jika itu benar-benar cakram pembentuk waktu, maka meskipun ia tidak dapat menggunakannya, ia akan memperoleh pencerahan tentang medan waktu darinya. Masa depannya tidak akan terbayangkan. Awalnya dia berencana untuk keluar, tetapi sekarang Yemo mengurungkan niatnya, dia malah duduk di jajaran roh untuk mempelajari cakram formasi ini. Ini benar-benar berbeda dari cakram formasi yang biasa dia buat. Teori formasi dan titik formasinya benar-benar menggulingkan pengetahuan Yemo. Yemo bahkan tidak tahu dari bahan apa cakram itu dibuat. Yemo bahkan tidak dapat mengenali bahwa ini adalah cakram formasi, apalagi mengetahui tingkatnya. Dia perlahan-lahan menenggelamkan pikirannya ke dalamnya seolah-olah melihat surga baru bagi formasi. Setelah beberapa lama, Yemo menghela nafas. Dia merasa cakram formasi ini terlalu rumit, dia hanya bisa menyentuh sebagian kecilnya. Ada 7 slot, Yemo memikirkannya dan memasukkan 7 batu roh kelas atas ke dalamnya, tetapi tidak ada reaksi. Yemo mengeluarkannya dan menaruh 7 batu roh kelas ekstrim di sana. Dia hanya memiliki 15 batu roh kelas ekstrim secara keseluruhan. Yemo gembira saat mengetahui bahwa setelah mereka dimasukkan ke dalam slot, cakram formasi benar-benar bergerak. Memang sangat lambat, tetapi memang bergerak. Setelah 5 menit, 7 batu roh tingkat ekstrim membentuk tabir yang segera menutupi Yemo. Melihat ini, wajah Yemo langsung berseri-seri. Dia yakin sekarang bahwa formasi ini memang cakram formasi waktu, cakram formasi percepatan waktu yang sangat langka di antara cakram formasi waktu. Itu adalah alat kultivasi nomor 1. Itu adalah legenda di antara legenda. Cakram formasi percepatan waktu. Mungkin agak mengada-ada jika mengatakan bahwa alam abadi tidak memilikinya, tetapi benda ini memang terlalu berharga. Yemo melihat bahwa batu roh kelas ekstrim tampaknya cepat habis di dalam dan segera menyadari bahwa orang biasa bahkan tidak mampu menggunakannya. Batu roh kelas ekstrim mungkin merupakan sumber daya kelas terendah yang digunakannya. Meskipun Yemo ingin segera mempelajari cakram formasi waktu ini, dia tidak ingin menyia-nyiakan batu roh tingkat ekstrim dengan sia-sia, jadi dia segera mengeluarkan pil inti jiwa dan mulai berkultivasi setelah meletakkan 7 batu roh tingkat ekstrim lainnya di slotnya. Duduk di samping jajaran roh Raja Ramuan dan bambu pahit sambil memakan pil esensi jiwa dan pil wortel biru, Yemo merasakan tingkat kultivasinya tampaknya meroket. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai puncak tingkat 6 jiwa baru lahir. Kemudian, Yemo merasakan lonjakan esensi kultivasi yang kuat. Dia tidak berani membuang waktu sama sekali, 14 batu roh kelas ekstrim sangat berharga, tetapi mereka mungkin tidak akan bertahan selama 2 bulan. Yemo mulai menggunakan mantra 3 kelahiran dengan gila-gilaan dan memakan pil untuk berkultivasi. Semua energi spiritual dari jajaran roh Raja Ramuan dan jajaran roh lainnya diaktifkan. Pusaran air Ciroh besar terbentuk di atas kepala Yemo hingga Ciroh di sekitar Yemo hampir terwujud. Hanya ada suara gemericik konstan seolah-olah meridiannya sedang diperluas. Kemudian, jiwa baru setinggi 3 inci duduk di atas Yemo, tangannya memegang tanda tangan 3 kelahiran yang menarik lebih banyak dan lebih banyak Ciroh. Seluruh dunia halaman emas dipenuhi dengan energi spiritual. Bahkan rubah salju dan perak datang ke sisi jajaran roh Raja Ramuan, sementara tanpa bayangan terbang di samping bambu pahit dan berhenti bergerak. Retak-retak. Yemo tahu itu adalah 7 batu roh tingkat ekstrim pertama yang retak, bahkan dengan mata tertutup. Saat Yemo memakan pil wortel biru ketiga, dia merasa meridiannya tampaknya telah ditingkatkan lagi. Esensi kultivasi yang lebih kuat mengalir melalui tubuhnya, Yemo tahu bahwa dia telah menembus ke tingkat 7 kondisi jiwa yang baru lahir. Yemo berhenti berkultivasi, ia merasa telah berkultivasi selama hampir 3 bulan. Efek dari jajaran roh Raja Ramuan jauh lebih tinggi daripada batu roh biasa dan jajaran roh tingkat rendah. Namun, Yemo tahu bahwa selain jajaran roh Raja Ramuan, alasan utama mengapa ia berkembang begitu cepat adalah bambu pahit. Tanpa bambu pahit, ia tidak akan mampu menembus ke tingkat 7 jiwa baru lahir dalam beberapa bulan, bahkan dengan jajaran roh Raja Ramuan. Beberapa bulan ini berada di bawah percepatan cakram pembentukan waktu. Yemo tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu di dunia luar, tetapi dia tidak memiliki batu roh kelas ekstrim lagi atau dia akan dapat terus berkultivasi. Bahkan tanpa cakram pembentukan waktu, Yemo yakin dia akan mampu mencapai tahap puncak keadaan jiwa baru lahir dalam waktu kurang dari 2 tahun, berkultivasi di samping jajaran roh Raja Ramuan dan bambu pahit, tetapi dia tidak punya banyak waktu. Kingsway sedang menunggu di kota Pil dan Luo Ying akan datang menemuinya segera setelah dia menyelesaikan kultivasi soliternya. Dia harus keluar terlebih dahulu. Yemo berpikir jika dia ingin menghemat waktu kultivasi, dia perlu memanfaatkan cakram formasi waktu ini. Bukankah itu berarti dia harus mengumpulkan batu roh kelas ekstrim di mana-mana? Batu roh kelas ekstrim terlalu berharga dan cakram formasi waktu ini melahapnya seperti babi. Di mana dia bisa menemukan sebanyak itu? Yemo segera melihat jajaran roh Raja Ramuan di bawahnya. Dia tidak bisa memasukkannya ke dalam slot cakram formasi, tetapi dia bisa mengatur formasi roh langsung. Yemo mulai membuat bendera formasi dan dalam beberapa hari ia membuat puluhan bendera formasi. Ia kemudian meletakkan cakram formasi pada jajaran roh Raja Ramuan dan mulai menyiapkan formasi daya tarik roh di sekitar cakram formasi. Ada 7 slot, jadi dia membutuhkan 7 formasi penarik roh. Itu bukan tekanan baginya, tetapi yang dikhawatirkannya adalah apakah cakram formasi itu akan aktif. Pada hari kelima, Yemo selesai menyiapkan formasi dan melemparkan bendera pengendali. 7 sinar Ciroh ditembakkan ke dalam 7 slot cakram formasi waktu. Saat berikutnya, cakram formasi mulai berputar. Awalnya pelan, tetapi segera berputar semakin cepat. Yemo bersukacita, dia tahu metodenya berhasil. Dia tidak ingin banyak berpikir dan mulai berkultivasi. Pil Black Tiger, pil Soul Essence, pil Blue Carrot.
Pil-pil ini tidak berarti apa-apa bagi Yemo sekarang, sementara dia melahap spirit chi dengan gila-gilaan, dia tidak ragu untuk menggunakan pil-pil ini juga. Yemo benar-benar lupa tentang waktu, dia bahkan tidak tahu jangkauan roh Raja Ramuannya telah menyusut drastis. Jika dia melihat bahwa jangkauan roh Raja Ramuan semakin mengecil, dia mungkin akan segera berhenti karena secara komparatif, bambu pahit adalah dasar kultivasinya. Tanpa jangkauan roh Raja Ramuan, bambu pahit akan mati. Kultivasi tidak mengenal waktu dan bahkan di dalam cakram formasi waktu, hal itu juga terjadi. Yemo merasa esensi kultivasinya telah mencapai puncak dan tidak dapat meningkat lagi. Ia tiba-tiba membuka matanya. Dia berada di tahap puncak tingkat jiwa baru 9, Yemo terkejut melihat sudah berapa lama dia berkultivasi. Yemo awalnya sangat gembira, tetapi segera dia tidak merasakan perasaan itu lagi. Dia melihat bahwa jangkauan roh Raja Ramuannya telah menyusut hampir 20%. Yemo yakin bahwa meskipun ia membutuhkan banyak energi spiritual, ia tidak membutuhkan sebanyak ini. Bahkan tidak akan mencapai 1% dari kisaran energi spiritual Raja Ramuan dan itu akan cukup baginya untuk mencapai tahap puncak keadaan jiwa yang baru lahir. Tidak diragukan lagi, itu karena cakram pembentukan waktu. Pasti jauh lebih efektif menggunakan jangkauan roh Raja Ramuan untuk memberi tenaga pada cakram pembentukan waktu dan rasio perbedaan waktu akan jauh lebih tinggi, tetapi dia hanya memiliki satu jangkauan roh Raja Ramuan. Dia segera menyingkirkan formasi daya tarik roh dan cakram formasi waktu. Jika dia terus seperti ini, tidak akan lama lagi jangkauan roh Raja Ramuannya akan benar-benar lenyap. Jika itu terjadi, bagaimana bambu pahitnya bisa bertahan? Kisaran roh Raja Ramuan itu sangat berharga, tetapi tidak apa-apa jika menghilang, tetapi tidak boleh ada bahaya dengan bambu pahit. Yemo merasa bahwa ia telah menghabiskan sekitar 3 tahun dalam kultivasi soliter, mungkin sedikit kurang. Ia bertanya-tanya berapa banyak waktu yang telah berlalu di luar sana. Yemo menggunakan beberapa mantra pembersihan pada dirinya sendiri dan mengetahui bahwa ia akan menghadapi kutukan ilahi. Ia memiliki banyak pil Hollow Meridian. Mengenai di mana ia akan menghadapi kutukan ilahi, ia belum memikirkannya. Ia perlu menemukan jalan keluar terlebih dahulu. Ia mengira bahwa dirinya telah berada di bawah celah tersebut paling tidak selama beberapa bulan dan kedua kultivator keadaan roh hampa itu pasti telah pergi. Ketika dia kembali ke celah itu, dia hanya melihat tempat kosong yang luas. Kekuatan hidup di sini jauh lebih sedikit karena jangkauan roh Raja Ramuan telah diambil. Iklan oleh Pub Future. Dia tanpa sadar melepaskan Zisu dan mencoba terbang. Daya hisap yang kuat masih ada di sana. Yemo yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa terbang. Mencapai keadaan roh hampa adalah satu-satunya pikiran di kepala Yemo. Dia tahu bahwa dia masih tidak akan bisa terbang setelah mencapai keadaan roh hampa, tetapi keadaan roh hampa lebih dari 10 kali lebih kuat daripada keadaan jiwa yang baru lahir. Yemo mulai menyiapkan formasi pengumpulan roh, penarikan petir, dan penyimpanan petir. Jika bukan karena dua formasi terakhir, dia pasti sudah mati karena kutukan ilahi pemusnahan itu, siapa tahu apakah itu akan datang lagi. Pada saat ini, ada banyak sekali kultivator di luar rawa sungai Zhou. Beberapa kultivator bahkan mencoba terbang di atasnya. Mereka datang ke sini karena mendengar bahwa reruntuhan kuno lain ditemukan di sini. Berita itu menyebar karena para kultivator sekte setan bumi diam-diam datang ke sini dan mereka diekspos oleh para kultivator tingkat rendah. Seiring tersebarnya berita, semakin banyak orang yang mengetahuinya dan ceritanya pun semakin menggila. Akhirnya, orang-orang menemukan artefak kultivasi tingkat rendah dan seseorang mendapatkan metode kultivasi tingkat surga. Akhirnya, bahkan beberapa orang dari Sekte Bintang 7 dan Bintang 8 pun datang, namun hanya para tetua Sekte Setan Bumi yang merasa tertekan. Mereka datang ke rawa pertama-tama untuk Yemo, ingin menjebaknya di sana, dan kedua untuk kebun ramuan roh kuno. Namun sekarang, semuanya terungkap. Namun, mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Memburu Yemo bukanlah hal yang sepele, sedangkan untuk kebun tanaman obat, mereka sama sekali tidak berani menyebutkannya. Karena itu, semakin banyak kultivator datang ke rawa sungai Zhou. Bahkan kota Gunung Mang pun kembali populer. Namun para penggarap mencari selama beberapa bulan dan tidak menemukan apapun kecuali beberapa binatang roh rawa tingkat tinggi. Seiring berjalannya waktu, beberapa kultivator berencana untuk pergi, tetapi pada saat ini, langit di atas rawa tiba-tiba menjadi gelap. Kilatan petir bergerak di langit. Apa yang terjadi? Semua pembudidaya menatap langit di kedalaman rawa. Saya mengerti, ini kutukan ilahi. Teriak seorang kultivator. Siapa yang akan mendapat kutukan ilahi di dalam rawa? Itu makhluk roh, kan? 9 sambaran petir seukuran lengan bayi menghantam rawa. Gemuruh. Petir menyambar bumi, bunyinya yang keras dapat dirasakan dari jauh. Tanah di bawah mereka bergetar. Seseorang sedang mengalami kutukan ilahi di bawah bumi. Tidak, makhluk roh. Itu tidak mungkin binatang roh, kutukan ilahi ini terlalu mengerikan. Hanya baut pertama setebal ini, seberapa mengerikan baut berikutnya? Apakah seseorang akan mencapai keadaan kesadaran kebenaran, atau apakah binatang roh mencapai level 10? Kutukan ilahi membuat wajah semua orang berubah. Wajah para tetua dari Sekte Iblis Bumi berubah, mereka awalnya mengira itu adalah Yemo, tetapi melihat kekuatan ini, mereka yakin itu bukan dia. Kutukan ilahi ini terlalu mengerikan. Yang tidak diduga oleh para pembudidaya adalah bahwa setelah gelombang pertama, gelombang kedua segera menyusul tanpa celah. Gelombang itu jelas ingin membunuh orang tersebut. Para kultivator ketakutan dengan kutukan dewa ini, tetapi tidak ada seorang pun yang pergi. Kutukan dewa seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya, mereka ingin melihat orang macam apa yang dapat menjatuhkan kutukan dewa yang mengerikan seperti itu. Tentu saja, ini adalah kutukan ilahi bagi Yemo. Setelah dia memakan pil Hollow Meridian, dia bahkan mengambil daun bambu pahit dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencegah terjadinya kesengsaraan iblis hati lagi. Yemo merasa sedikit rileks saat melihat bahwa kilatan petir itu masih seukuran lengan bayi. Ukurannya sama seperti saat ia menerobos ke tahap jiwa baru lahir.
Dia tidak takut akan hal ini saat dia berada di tahap puncak Golden Core State, apalagi sekarang. Dia melepaskan Zisu dan menebasnya dengan sinar pedang ungu. Ye Mo sekarang sudah punya pengalaman. Saat menghadapi kutukan dewa, dia tidak bisa menggunakan awan ilusi atau itu akan menjadi kurang efektif. Retak-retak. Petir ungu meledak di sekitar Ye Mo. Ye Mo memblokir 5 gelombang pertama dengan Zisu sementara 4 sisanya mendarat di Ye Mo. Dengan mantra 3 kelahiran, dia melahap mereka sepenuhnya. Ye Mo bisa merasakan kekuatannya meningkat drastis. Ye Mo merasa kutukan ilahi ini memiliki baut dengan ukuran yang sama, tetapi jauh lebih kuat daripada kutukan ilahi tingkat inti emas. Meski begitu, gelombang pertama sama sekali tidak membuatnya gentar. Kemudian gelombang kedua dan ketiga jatuh. Namun gelombang kedua dan ketiga sedikit lebih tebal daripada gelombang pertama. Gemuruh. Retakan. Ye Mo berhasil menebas hampir 10 baut namun sisanya tetap menimpanya. Ye Mo terluka sedikit, namun dia tetap melahap petir yang tersisa. Gelombang keempat tidak jatuh dan tampaknya sedang dalam persiapan. Ye Mo tidak bergerak, formasi pengumpulan roh yang dibentuk oleh puluhan juta batu roh sudah cukup baginya dan membentuk kabut di sekelilingnya. Meski begitu, dia tidak mengeluarkan kuali segi 8 itu. Dia tahu bahwa semakin banyak petir yang dia telan, semakin baik. Jika dia memblokirnya dengan kuali segi 8-nya, dia tidak akan mendapat banyak manfaat. Langit makin gelap dan beberapa percikan petir kecil menyambar sesekali, seolah-olah menandakan petir yang lebih kuat. Pada saat yang sama, para kultivator di luar semuanya terkejut. Bahkan para kultivator dengan kondisi roh hampa berpikir bahwa mereka tidak akan mampu memblokir 3 gelombang pertama. Itu pasti makhluk kuat yang sedang mengalami kutukan ilahi.